Korban ledakan di Seman 72 Jakarta yang ada di Rumah Sakit Yarsi bertambah 3 orang. Hingga kini para korban masih menjalani perawatan dan dalam pantauan dokter. 3 korban mendatangi rumah sakit, 1 diantaranya menjalani rawat inap dan 2 lainnya menjalani rawat jalan. Dengan bertambahnya korban yang mendatangi rumah sakit, total 18 korban ledakan yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Yarsi. 15 korban masih dirawat dengan rincian 14 orang rawat inap di ruang perawatan, sementara 1 korban yang dilaporkan luka parah masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Sementara di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, penanganan korban ledakan di SMAN 72 Jakarta, sebanyak 14 orang masih menjalani rawat inap karena membutuhkan pengawasan lebih lanjut dari tenaga medis. Hingga saat ini, tim medis masih terus melakukan pemantauan terhadap pasien yang dirawat inap, serta menyiapkan penanganan lanjutan bagi yang mengalami gangguan pendengaran. Pemirsa, jenazah Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan, 2 pria yang menjadi korban demo besar-besaran Agustus lalu, telah diserahkan kepada keluarga. Jenazah Farhan dimakamkan Sabtu kemarin, sementara Reno dimakamkan pagi ini di Surabaya. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Reno Syaputra Dewo, pria yang jasadnya ditemukan terbakar di Kuitang, Jakarta, tiba di rumah duka di Kampung Malang, Surabaya, Jawa Timur. Ibunda Reno bahkan sempat histeris dan pingsan saat jenazah anaknya diturunkan dari ambulans. Keluarga terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Jenazah Reno dimakamkan pagi ini di TPU Jarak, Surabaya. Sementara itu, jenazah Muhammad Farhan telah dimakamkan di TPU Budi Dharma Semper, Jakarta Utara. Keluarga dan kerabat almarhum yang berkumpul tak kuasa menahan tangis. Di tengah hujan, keluarga menggelar doa bersama untuk Farhan. Reno Syaputra dan Muhammad Farhan merupakan 2 orang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Menurut polisi, penyebab kematian Reno dan Farhan adalah karena terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Muatan 1.802 ton senilai 28,7 miliar rupiah tersebut rencananya akan diekspor ke China. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri langsung pengungkapan dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis siang. Kapolri menyebut barang bukti yang diamankan sebanyak 87 kontainer bermuatan 1.802 ton rencananya akan diekspor ke China. Kita akan bicarakan dengan Dirjen Bea Cukai, yang jelas dari Satgas Optimalisasi kan sudah menemukan. Nanti begitu kita rapatkan di situ memang ada potensi penegakan hukum, potensi pelanggaran, menyangkut proses pelanggaran hukum, apakah itu tipikor ataukah kasus yang lain, tentunya akan kita rapatkan untuk kita lakukan penegakan hukum. Dan yang utamanya tentunya kita ingin agar kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi ini bisa kita kembalikan untuk negara. Muatan senilai 28,7 miliar rupiah ini disebut milik PT MMS. Barang-barang itu ditemukan memiliki perbedaan data untuk menghindari pajak. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Iriansyah Wahyudi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pekerja ber-KTP DKI Jakarta yang memiliki gaji maksimal 6,2 juta rupiah bisa menikmati transportasi umum gratis. Namun syaratnya harus memiliki Kartu Pekerja Jakarta atau KJP. Dan berikut langkah-langkah membuat KJP. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan layanan transportasi umum gratis bagi sejumlah golongan. Salah satunya pekerja ber-KTP DKI Jakarta yang memiliki gaji maksimal 6,2 juta rupiah.
Namun untuk pekerja yang menerima fasilitas ini harus mempunyai Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ. Pekerja yang ingin mengajukan KPJ harus melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain fotokopi KTP, kartu keluarga, NPWP, slip gaji terbaru, dan surat keterangan aktif bekerja dari perusahaan. Pekerja kemudian mengunduh format pengajuan KPJ. Formulir yang telah diisi lengkap dikirim melalui email ke hikesja.nakertrans@jakarta.go.id dengan tembusan ke kartupekerja.dkijakarta@yahoo.com. Setelah mendaftar, Disnakertrans DKI Jakarta akan memverifikasi data pekerja. Usai verifikasi disetujui, pemohon diminta membuka rekening Bank DKI dengan minimal deposit Rp50.000. Selanjutnya, KPJ akan disalurkan oleh Disnakertrans DKI Jakarta bersama Bank DKI di titik-titik penyerahan yang telah ditentukan. Kartu ini kemudian bisa digunakan untuk menaiki bus Transjakarta, LRT, dan MRT gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lokasi ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara masih dijaga ketat aparat keamanan. Sementara proses pemulihan lokasi kejadian tengah dilakukan. Sejumlah aparat militer berjaga di depan pintu masuk sekolah SMAN 72 Jakarta. Fokus pemulihan adalah membersihkan dan merapikan masjid sekolah yang menjadi titik ledakan. Sementara aktivitas belajar mengajar rencananya tetap akan berlangsung normal pada Senin besok. Selain itu juga didirikan posko layanan trauma healing untuk memberikan layanan pemulihan psikologis bagi korban terdampak. Pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta, KPAI memastikan proses belajar mengajar akan berlangsung daring. Psikolog akan mendampingi siswa dalam proses belajar mengajar dengan fokus pemulihan psikologis. Pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, pemerintah dan pihak terkait terus melakukan koordinasi memastikan kondisi korban terdampak. Pemerintah dan pihak terkait memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak korban terdampak baik yang masih menjalani perawatan medis, rawat jalan, maupun korban yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara sterilisasi di lokasi kejadian tetap berlangsung hingga 3 hari ke depan sehingga aktivitas pembelajaran akan dilakukan secara daring dengan fokus pada pemulihan psikologis. Anak-anak yang masih dirawat, kemudian anak-anak yang sudah pulang ke rumah dan juga anak-anak yang ada di sekitar dan 780 anak lainnya. Semua harus mendapatkan pendampingan psikologis beserta guru. Guru juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. 17 guru sudah. Nah, sisanya masih ada total 42 guru. Jadi sisanya juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran dipastikan bahwa besok pembelajarannya secara online. Biar anak-anak bisa menghilangkan trauma terlebih dahulu dan proses hukum di sini, misalnya sterilisasi dan lain sebagainya tetap berlangsung. Sehingga anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar juga nanti didampingi oleh psikolog. Selain siswa, pendampingan psikologis ini juga menyasar pada guru dan staf SMAN 72 Jakarta. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Rama Romadona, iNews melaporkan.